Halo teman-teman, saya John dan saya akan menunjukkan kepada kalian beberapa tipe soal yang akan keluar pada ujian sekolah kelas 12 SMA. Langsung saja menuju soal yang pertama. Bentuk sederhana dari 1 ditambah 3 akar 2 dikurangi dalam kurung 4 dikurangi akar 50. Bagaimana caranya? Oke. Untuk mengerjakan soal ini, kita hilangkan kurungnya terlebih dahulu, sehingga kita dapatkan 1 ditambah 3 akar 2 ini menjadi dikurangi 4. Kemudian negatif ketemu negatif menjadi positif atau ditambah akar 50. Nah, kemudian kita kelompokkan 1 dikurangi 4 ditambah 3 akar 2 ditambah akar, nah 50 itu adalah perkalian dari 25 kali 2. 1 dikurangi 4 itu adalah negatif 3 ditambah 3 akar 2. 25 keluar dari akar itu menjadi 5. Kemudian yang di dalam akar tinggal 2 sehingga menjadi 5 akar 2. Kemudian kita dapatkan negatif 3 ditambah 3 akar 2 ditambah 5 akar 2 itu adalah 8 akar 2. Kemudian kita ubah susunannya menjadi 8 akar 2 dikurangi 3. Sehingga jawabannya adalah C. Lanjut. Jika 2 log 3 sama dengan A dan 3 log 5 sama dengan B, maka 15 log 20 sama dengan Oke. Kita tahu bahwa 15 log 20 itu sama saja dengan log 20 per log 15. Yang mana log 20 itu adalah perkalian dari 4 kali 5. Kita tuliskan log 4 kali 5. Kemudian per 15 itu adalah perkalian dari 3 kali 5. Sehingga kita tuliskan log 3 kali 5. Nah, berdasarkan sifat logaritma, log 4 kali 5 itu adalah log 4 ditambah log 5. Kemudian per log 3 kali 5 itu adalah log 3 ditambah log 5. Seperti ini. Selanjutnya, log 4 itu boleh kita tuliskan menjadi log 2 pangkat 2 ditambah log 5 per log 3 ditambah log 5. Nah, kemudian log 2 pangkat 2 ini bisa turun ke depan menjadi 2 log 2 tambah log 5 per log 3 tambah log 5. Nah, lalu gunanya A dan B apa? Oke, itu kita gunakan sekarang. Perhatikan, 2 log 3 sama dengan A, 3 log 5 sama dengan B. Angka yang sama berapa? Angka yang sama adalah 3. Maka nanti kita akan mensubstitusi log 2 ini dan log 5 ini dengan log 3. Bagaimana caranya? 2 log 3 sama dengan A. Itu sama dengan log 3 dibagi log 2 sama dengan A. Seperti ini. Kemudian A-nya kita gabungkan dengan log 3 sehingga menjadi 1/A log 3 sama dengan log 2. Seperti ini. Lalu 3 log 5 sama dengan B itu sama saja dengan log 5 per log 3 sama dengan B. Variabelnya, variabel B kita gabungkan dengan log 3 sehingga kita dapatkan log 5 itu sama dengan B log 3. Kemudian kita substitusikan log 5 ini dan log 2 ini ke dalam rumus yang kita dapatkan tadi. Oke, kita masukkan. Log 2 itu adalah 1/A log 3 dan log 5 itu adalah B log 3. Kita masukkan saja ke sini. 2 log 2 tadi apa? 1/A log 3. Kemudian log 5 tadi apa? Log 5 tadi adalah B log 3. Seperti ini. Kemudian per log 3 tetap log 3. Ditambah log 5 itu adalah B log 3. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita kalikan
menjadi 2 per A log 3 ditambah B log 3 per log 3 ditambah B log 3. Nah, seperti ini. Perhatikan, kita punya log 3, kita keluarkan yang bagian atas. Log 3, maka di sini tinggal 2 per A. 2 per A. Kemudian yang di sini tinggal B-nya saja. Seperti ini. Kemudian yang bawah atau penyebut, ada log 3, ada log 3. Maka log 3-nya juga kita keluarkan. Kemudian ini kalau log 3-nya kita keluarkan tinggal 1. Kemudian ini log 3-nya dikeluarkan tinggal B. Nah, seperti ini. Kemudian log 3 dengan log 3 kita coret habis 1, 1. Sehingga hasilnya adalah 2 per A ditambah B per 1 plus B. Atau kalau yang bagian atas, kita samakan penyebutnya menjadi 2 plus AB per A per 1 plus B. Yang mana A-nya ini nanti menjadi turun di bawah. Menjadi 2 plus AB per A1 plus B. Seperti ini. Jawabannya adalah yang B. Jawabannya adalah B. Lanjut. Akar-akar persamaan 2 kali 3 pangkat 4X dikurangi 20 kali 3 pangkat 2X ditambah 18 sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Nilai X1 ditambah X2 adalah, oke, ini bentuk persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat. Yang mana 3 pangkat 4X itu sama halnya dengan 3 pangkat 2X kuadrat. Nah, seperti ini. Sehingga apabila kita anggap 3 pangkat 2X sebagai variabel, anggap saja itu sebagai A, maka kita dapatkan persamaan kuadratnya adalah 2A kuadrat dikurangi 20. Ini menjadi A, menjadi 20A ditambah 18 sama dengan 0. 2, 20, 18 sama-sama bisa kita bagi 2. Hingga kita dapatkan A kuadrat dikurangi 10A ditambah 9 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan. A kuadrat dikurangi 10A ditambah 9 kita faktorkan menjadi A min 1 min 9 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan A-nya itu sama dengan 1 atau A-nya itu sama dengan 9. A tadi apa? A tadi adalah 3 pangkat 2X. 3 pangkat 2X. Kemudian 1 itu 3 pangkat berapa? Ternyata 1 itu bentuk perpangkatan 3-nya adalah 3 pangkat 0. Sehingga pangkat 2X yang ada di sini sama dengan 0 yang ada di sini. Sehingga kita dapatkan 2X sama dengan 0. X-nya berapa? X-nya sama dengan 0. Ini untuk X1. Kemudian A sama dengan 9. A-nya tadi adalah 3 pangkat 2X sama dengan 9. 9 itu adalah 3 pangkat berapa? Ternyata 9 itu adalah 3 pangkat 2. Sehingga kita dapatkan 2X sama dengan 2. X-nya sama dengan 1, ini X2. Yang ditanyakan adalah X1 ditambah X2. X1-nya 0, ditambah X2-nya 1, sehingga hasilnya adalah 1. Jawabannya adalah yang B. Lanjut. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan 3 log X dikuadratkan dikurangi 3 kali 3 log X ditambah 2 sama dengan 0, maka X1 kali X2 adalah, oke, ini adalah persamaan kuadrat juga, yang mana yang menjadi akar-akarnya itu adalah 3 log X. Sehingga kita anggap 3 log X ini sebagai variabel. Anggap saja 3 log X sebagai A. Sehingga kita dapatkan A kuadrat dikurangi 3 kali, ini menjadi A, 3A, ditambah 2 sama dengan 0. Apabila kita faktorkan, ini menjadi A min 1 min 2 sama dengan 0.
Sehingga kita dapatkan nilai A itu sama dengan 1 atau A sama dengan 2. A-nya berapa? A itu adalah 3 log X. Yang mana 1 itu bentuk logaritmanya adalah 3 log 3. Sehingga X-nya adalah 3. X yang ada di sini sama dengan 3 yang ada di sini. Lanjut. A sama dengan 2. A tadi adalah 3 log X. Sama dengan 2. 2 ini bentuk logaritmanya apa? Ini sama dengan 2 kali 1. 1 itu apa? 1 itu adalah 3 log 3. Kita dapatkan 2 kali 3 log 3. Kemudian 2-nya ini bisa naik menjadi pangkat dari 3 yang ada di sini. Sehingga menjadi 3 log 3 pangkat 2. Ini sama dengan 3 log X. Sehingga X yang ada di sini sama dengan 3 pangkat 2 yang ada di sini. Sehingga kita dapatkan X-nya itu sama dengan 9. Ini X1, ini X2. Yang ditanyakan adalah X1 kali X2. X1-nya 3 dikalikan dengan 9. Hasilnya adalah 27. Jawabannya adalah yang E. Lanjut. Besar sudut antara vektor A sama dengan 3, 2, 4 dan vektor B itu 2, 3, min 3 adalah, untuk mencari besar sudut di antara dua vektor bisa kita gunakan rumus ini. Cos alfa, yang mana alfa itu adalah sudut di antara dua vektor, itu kita dapatkan dengan mengalihkan vektor-vektor tersebut. Kemudian kita bagi dengan perkalian masing-masing panjang vektor tersebut. Seperti ini. Perkalian vektor, bagaimana cara mengerjakannya? Perkalian vektor itu adalah perkalian elemen-elemen yang seletak, kemudian kita jumlahkan. Sehingga kita dapatkan 3 kali 2 itu adalah 6, kemudian ditambahkan dengan 2 dikali 3 itu adalah 6, ditambahkan dengan 4 kali min 3 itu adalah min 12. Dibagi panjang vektor A kita dapatkan dari mana? Panjang vektor itu kita dapatkan dari akar jumlah kuadrat elemen-elemennya. Sehingga apabila yang kita cari adalah panjang vektor A itu sama dengan akar dari jumlah kuadrat elemen-elemennya. Elemen-elemennya dikuadratkan menjadi 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat dijumlahkan. Nah, seperti ini. Ini kita dapatkan 9 ditambah 4 ditambah 16. Yang mana hasilnya adalah 29. Akar 29. Kemudian panjang vektor B. Caranya sama. Akar dari jumlah kuadrat elemen-elemennya. 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah min 3 kuadrat. Kita dapatkan 4 ditambah 9 ditambah 9. Yang mana hasilnya adalah akar 22. Sehingga kita masukkan di sini akar 29 kali akar 22. Kemudian kita hitung. Yang atas itu kita dapatkan 6 ditambah 6 ditambah negatif 12 itu adalah 0. Kemudian di bawahnya kita dapatkan hasilnya suatu nilai. Nah, perhatikan. Bilangan yang apabila pembilangnya 0 kemudian dibagi oleh bilangan apapun, maka nanti hasilnya adalah 0. Sehingga kita dapatkan cos alfa itu sama dengan 0. Cos alfa sama dengan 0. Cos alfa sama dengan 0, alfanya berapa? Alfanya adalah 90 derajat. Sehingga jawabannya adalah yang B. Lanjut. Jika vektor W adalah vektor proyeksi ortogonal dari vektor V, yang mana elemen-elemennya adalah 2, negatif 3, 4, terhadap vektor U, yang mana elemen-elemennya adalah negatif 1, 2, negatif 1. Maka vektor W sama dengan, untuk mencari vektor W, kita gunakan rumus berikut ini. Vektor V kita kalikan dengan vektor U, kemudian dibagi panjang vektor U
dikuadratkan, kemudian kita kalikan dengan vektor U. Seperti ini. Vektor V kali U adalah perkalian elemen-elemen yang seletak, kemudian kita jumlahkan. 2 kali min 1 itu adalah min 2. Ditambah min 3 kali 2 itu adalah min 6. Ditambah 4 kali min 1 itu adalah min 4. Kemudian penyebutnya kita dapatkan panjang vektor U dikuadratkan. Nah, panjang vektor tadi dalam bentuk akar. Sehingga apabila kita kuadratkan, akarnya menjadi hilang. Sehingga kita dapatkan panjang vektor U dikuadratkan itu adalah min 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. Kemudian kita kalikan dengan vektor U. Vektor U itu apa? Min 1, 2, min 1. Seperti ini. Kita hitung, yang atas negatif 2 ditambah negatif 6 ditambah negatif 4. Itu adalah negatif 12. Kemudian yang bawah kita dapatkan 1 ditambah 4 ditambah 1. Itu adalah 6. Kemudian dikalikan dengan vektor U. Vektor U tadi adalah min 1, 2, min 1. Yang mana ini hasilnya adalah min 2. Min 12 bagi 6 itu adalah min 2. Dikalikan dengan min 1, 2, min 1. Masing-masing elemen yang ada di dalam vektor ini kita kalikan dengan negatif 2. Sehingga kita dapatkan 2 min 4, 2. Sehingga jawabannya adalah yang D. Lanjut. Diketahui matriks A itu adalah 2 min 1, 1, 4. Kemudian matriks B itu adalah X ditambah Y, 2, 3, Y. Dan C itu sama dengan 7, 2, 3, 1. Apabila B dikurangi A sama dengan C pangkat T, dengan C pangkat T itu adalah transpos dari matriks C, maka nilai X kali Y. Oke, C transpos. Kita kerjakan C transpos terlebih dahulu. C itu adalah 7, 2, 3, 1. Maka C transpos itu adalah elemen-elemen yang mana barisnya menjadi kolom, kolomnya menjadi baris. Sehingga kita dapatkan 7, 3, 2, 1. Seperti ini. Tadi diketahui dari soal bahwa B dikurangi A itu sama dengan C transpos. B dikurangi A, kita tuliskan B-nya itu adalah X ditambah Y, 2, 3, Y dikurangi A-nya itu adalah 2 min 1, 1, 4 sama dengan C transpos. C transposnya adalah 7, 3, 2, 1. Seperti ini. Kemudian kita lanjutkan. Kita kurangkan. Nah, untuk pengurangan matriks, kita kurangkan elemen-elemen yang bersesuaian atau yang seletak. Sehingga X ditambah Y dikurangi 2. Maka hasilnya adalah tetap X ditambah Y dikurangi 2. Kemudian 2 dikurangi negatif 1 itu adalah 3. Kemudian 3 dikurangi 1 itu adalah 2. Y dikurangi 4 adalah Y min 4. Yang mana ini sama dengan 7, 3, 2, 1. Kemudian kita samakan elemen-elemen yang seletak. Kita dapatkan Y dikurangi 4 itu sama dengan 1. Y dikurangi 4 sama dengan 1. Sehingga kita dapatkan Y-nya itu adalah 1 ditambah 4. Yang mana hasilnya Y sama dengan 5. Kemudian X ditambah Y dikurangi 2 itu sama dengan 7. X ditambah Y dikurangi 2 sama dengan 7. Yang mana Y-nya tadi adalah 5, kita masukkan X ditambah 5 dikurangi 2 sama dengan 7. Atau X ditambah 3 sama dengan 7. Atau X-nya itu sama dengan 7 dikurangi 3. Yang mana kita dapatkan X-nya itu sama dengan 4. Yang ditanyakan adalah X kali Y. X-nya 4, Y-nya 5. 4 kali 5 hasilnya adalah 20. Jawabannya adalah yang C. Lanjut. Dari suatu deret aritmatika diketahui U3 sama dengan 13 dan U7 sama dengan 29. Jumlah 25 suku pertama deret tersebut adalah, oke, untuk menjawab soal ini kita cari terlebih dahulu B-nya atau bedanya. B kita dapatkan dari 29 dikurangi 13. 29 dikurangi 13 dibagi 7 dikurangi 3.
7 dikurangi 3. 29 dikurangi 13 itu adalah 16. 7 kurangi 3 itu adalah 4. Sehingga hasilnya adalah B-nya 4. U3 itu sama dengan A ditambah 2B. U3-nya adalah 13. A-nya mau kita cari. Ditambah 2 kali B. B-nya 4. Ini sama dengan 13 sama dengan A ditambah 8. Atau A-nya itu 13 dikurangi 8. A sama dengan 5. Lalu A dan B-nya sudah ketemu, maka tinggal kita hitung saja apa yang mau dicari. Yang mau dicari itu adalah 25 suku pertama atau S25. Yang mana ini sama dengan setengah dari N. N-nya itu adalah 25. Kemudian dikalikan dengan 2A ditambah N-1 itu adalah 25 dikurangi 1 dikalikan B. Seperti ini. Ini menjadi 25 per 2 dikalikan 2 kali A. A-nya itu 5, maka 2 kali A adalah 10. Ditambah 25 dikurangi 1 itu adalah 24, B-nya itu adalah 4, 24 kali 4 itu adalah 96. Kita dapatkan 25 per 2 dikalikan dengan 106. 106 dengan 2 dapat 53, ini 1. Sehingga hasilnya adalah 25 kali 53, hasil akhirnya adalah 1325. Jawabannya adalah yang D. Lanjut. Seutas tali dipotong menjadi 7 bagian dan panjang masing-masing potongan membentuk barisan geometri. Jika panjang potongan tali terpendek sama dengan 6 cm dan potongan tali terpanjang sama dengan 384 cm, panjang keseluruhan tali tersebut adalah ada tali yang dipotong menjadi 7 bagian. Anggaplah seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang mana yang terpendek ini adalah 6 cm, yang terpanjang ini adalah 384 cm. Barisan geometri ini suku pertama menuju suku kedua itu adalah 6 dikalikan dengan R-nya, rasionya. Kemudian menuju suku ketiga itu adalah 6R pangkat 2. Kemudian lanjut, ini menjadi 6R pangkat 3, ini 6R pangkat 4, ini 6R pangkat 5, kemudian sampai yang terakhir menjadi 6R pangkat 6. Nah, 6R pangkat 6 itu sama dengan 384, atau R pangkat 6 itu sama dengan 384 dibagi dengan 6. R pangkat 6 itu sama dengan 64. R-nya berapa? R-nya itu sama dengan 2. R-nya sudah ketemu 2. Maka tinggal kita cari SN-nya saja. N-nya berapa? N-nya itu adalah banyaknya potongan tali. Banyaknya potongan tali itu adalah 7. SN itu sama dengan A dikalikan dengan R pangkat N dikurangi 1 per R dikurangi 1. A-nya berapa? A itu suku pertama yaitu 6 dikalikan dengan R pangkat N. R-nya tadi adalah 2, N-nya berapa? N-nya 7, ini S7 ya. 2 pangkat 7 dikurangi 1 dibagi dengan R-nya berapa? 2 dikurangi 1. Kita dapatkan 6 kali 2 pangkat 7. Kalau 2 pangkat 6 tadi adalah 64, maka 2 pangkat 7 itu adalah 128. 128 dikurangi 1 per 1. Kita dapatkan 6 kali 127. Nah, trik cepat, kita kalikan saja bilangan yang ada di belakang. 6 kali 7 itu adalah 42. Kita cari jawaban yang belakangnya mengandung angka 2. Sehingga jawabannya adalah yang D. Oke teman-teman, itu saja pembahasan soal kita mengenai soal-soal yang akan keluar dalam ujian sekolah kelas 12. Video ini akan berlanjut di part selanjutnya, maka
Agar tidak ketinggalan, silahkan subscribe channel ini dan like video ini jika kalian merasa bahwa video ini bermanfaat, dan silahkan dislike jika kalian merasa bahwa video ini tidak ada manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sayonara.